Hai guys, balik lagi sama aku Reza Adela. Aku dari Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto Semarang. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang terapi EFT. Jadi, EFT adalah singkatan dari Emotional Freedom Technique. Nah, terapi ini dikembangkan oleh Gary Craig pada tahun 1990-an, seorang dokter di Amerika Serikat yang diadopsi dari pendekatan Cina, yaitu pendekatan akupuntur. Nah, ketika titik-titik ini distimulasi, boleh dengan ketukan maupun dengan jarum, maka akan dapat mengubah dan mempengaruhi emosinya. Kemudian pada titik-titik ini juga kita akan melakukan ketukan agar kita yang sedang dipenuhi oleh rasa bersalah bisa menjadi lebih tenang, kemudian bisa lebih menerima apa yang terjadi dan bisa sembuh, karena nantinya ketika kita sembuh kita bisa bertemu dan berkumpul kembali bersama keluarga. Nah, video ini dapat bermanfaat untuk para pasien COVID yang mungkin saat ini sedang merasa bersalah, baik itu kepada keluarga maupun kepada tetangga karena telah menularkan virus COVID. Nah, rasa bersalah akan membuat sistem imun tubuh kita melemah, kemudian stres meningkat, dan dampaknya kita menjadi susah untuk tidur, gelisah, cemas, dan gejala-gejala stres akan bermunculan mulai dari sariawan, asam lambung, kemudian rambut rontok, punggung terasa sakit, pundak pegal-pegal, dan seluruh tubuh rasanya sangat sakit, serta diabetes yang naik. Itu adalah bentuk dari gejala stres yang timbul. Padahal ketika kita merasa stres yang tinggi, justru sistem imun tubuh kita akan melemah, dan hal itu akan membuat kita untuk semakin susah sembuh dari COVID. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita bisa mengatasinya dengan cara terapi EFT. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, cara melakukannya itu jadi ada 4 titik. Yang pertama yaitu di antara kedua alis ini. Di antara kedua alis ini kita mengakui semua perasaan kita, mengakui semua yang kita pikirkan, mengakui semua kesedihan kita, mengakui semua yang ada di pikiran kita, semua yang kita keluarkan, kita ekspresikan dengan cara sambil mengetuk. Nah, yang kedua yaitu di pelipis. Di pelipis ini kita menerima semua yang terjadi, menerima diri kita sendiri. Nah, yang ketiga yaitu di bawah mata. Di bawah mata ini kita berserah pada Tuhan, berpasrah kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita. Dan yang keempat yaitu di telapak tangan, pada ujung garis telapak tangan. Di sini kita akan membuat kesimpulan dari ketiga titik yang tadi sudah disebutkan. Oke, mari kita mulai dengan Anda pasien yang mungkin saat ini sedang mengalami perasaan bersalah karena merasa bahwa Anda lah yang menularkan virus COVID. Oke, baik. Saya mengakui saya merasa bersalah atas semua yang terjadi. Saya merasa bersalah karena sayalah yang bawa virus COVID ini ke rumah saya. Saya merasa bersalah karena sayalah mereka, anggota keluarga saya, jadi terkena. Saya merasa bersalah, saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri, saya merasa sedih atas semua yang terjadi. Saya merasa bersalah, seandainya saya bisa lebih hati-hati, seandainya saya bisa lebih menjaga diri, hal itu tidak akan terjadi. Saya merasa bersalah, benar-benar merasa bersalah. Seandainya jam hari bisa diubah, saya akan segera periksa, saya akan lebih hati-hati sehingga saya tidak akan menularkan virus COVID ke dalam rumah saya. Namun keadaannya saat ini sudah terjadi dan kondisi mereka lebih parah gara-gara saya. Saya benar-benar merasa sedih, saya benar-benar merasa menyesal, saya benar-benar kecewa dengan diri saya sendiri. Saya benar-benar merasa bersalah karena sayalah yang membawa virus itu ke rumah, karena sayalah mereka seperti itu. Saya benar-benar merasa bersalah atas mereka, atas diri saya sendiri. Saya benar-benar merasa bersalah. Tetapi ini semua sudah terjadi, saya sudah menerima semuanya, saya sudah menerima diri saya mengakui semuanya sudah terjadi, saya menerimanya, saya sudah menerima diri saya menerima diri saya sepenuhnya, seutuhnya, saya terima semuanya.
Saya serahkan pada Tuhan, saya pasrahkan pada Tuhan semua kesalahan saya, semua yang terjadi saya pasrahkan pada Tuhan. Saya tahu kalau misalnya Tuhan yang mengizinkan semua ini terjadi, maka hanyalah kebaikan yang akan terjadi. Saya pasrahkan segala sesuatunya di tangan Tuhan. Aku percaya. Saya merasa bersalah, saya benar-benar sangat menyesal atas semua yang terjadi. Saya menyesal karena sayalah yang membuat keluarga yang saya cintai menjadi tertular. Saya benar-benar sangat merasa bersalah dan saya benar-benar sangat merasa menyesal atas semua itu. Saya menyesalinya dan saya benar-benar merasa bersalah. Tetapi saya sudah menerimanya, saya sudah menerima semua yang terjadi, saya sudah menerima diri saya. Dan saya pasrahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Saya pasrahkan pada Tuhan karena saya tahu bahwa semua yang terjadi atas kehendak-Nya itu baik, semua yang terjadi atas izin-Nya itu baik. Saya pasrahkan semuanya pada Tuhan dan saya pasrahkan semuanya pada Tuhan karena saya tahu semua itu baik. Nah, ulangi lagi hal yang sama dan lakukan berulang-ulang selama 5-7 menit ya. Oke, segitu dulu videonya hari ini. Semoga ini dapat ngebantu kalian yang mungkin saat ini ada atau sedang mengalami posisi ini. Oke, semoga kalian cepat pulih dan kita semua kembali sehat ya. Bye.